Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Triani, NPM 2011100435 dari Prodi PGMI kelas I. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang wujud akulturasi kebudayaan agama Islam di Indonesia. Apa sih pengertian akulturasi itu? Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan aslinya. Dalam hal ini, proses akulturasi melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Banyak hal yang terpengaruh pasca masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah seni bangunan. Seni arsitektur Islam yang menunjukkan akulturasi dengan budaya pra-Islam antara lain makam dan masjid. Keduanya menunjukkan bentuk-bentuk akulturasi dengan kebudayaan sebelumnya, yaitu kebudayaan prasejarah dan Hindu-Buddha. Yang kedua adalah seni budaya. Bentuk kesenian dapat dilihat dalam wujud seni budaya seperti seni tari. Terdapat seni tari di Indonesia yang mendapat pengaruh dari Islam. Salah satunya adalah tari debus. Tari debus diyakini sebagai kesenian asli masyarakat Banten yang berkembang sejak masa-masa awal Islam, yaitu semasa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Pertunjukan debus ini diawali dengan nyanyian atau pembacaan ayat-ayat Al-Quran serta sholawat kepada Nabi Muhammad. Contoh lainnya adalah tari saudati atau biasa disebut dengan tari saman, yang berasal dari Provinsi Aceh. Tari ini berasal dari kata syahadat yang artinya bersaksi atau utusan Allah. Dalam tari saudati, para penari menyanyikan lagu tertentu yang isinya berupa sholawat kepada Nabi. Contoh yang ketiga adalah tari zapin, yang berasal dari Arab, Persia, dan India sejak abad ke-13. Tarian ini bersifat edukatif dan menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Tarian ini diiringi oleh dua alat musik, yaitu petik gambus dan 3 buah alat musik tabu gendang kecil, yang disebut dengan marwas. Hal-hal yang terpengaruh pasca masuknya Islam ke Indonesia yang ketiga adalah seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu-Buddha dan sastra Islam. Wujud akulturasi dalam seni sastra tersebut terlihat dari tulisan atau aksara yang dipergunakan, yaitu menggunakan huruf Arab gundul, dan isi ceritanya diambil dari sastra yang berkembang pada zaman Hindu. Bentuk-bentuk karya sastra tersebut diantaranya hikayat, babat, suluk, sistem kalender, dan tradisi. Yang pertama adalah hikayat. Hikayat merupakan kisah perseorangan yang diangkat dari tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada masa itu. Contohnya seperti hikayat Hang Tuah, hikayat Panji Semirang, hikayat Bayan Budiman, dan lainnya. Karya ini merupakan pengaruh dari budaya Persia. Bentuk karya sastra yang kedua adalah babat. Babat merupakan suatu karya sastra yang hidup dalam masyarakat tradisional dan lingkungan kebudayaan Jawa. Babat termasuk dalam jenis historiografi tradisional dengan ciri utama bercampurnya unsur sejarah dan dongeng. Contoh dari babat antara lain babat Tanah Jawi, babat Diponegoro, dan babat Cirebon. Yang ketiga adalah suluk. Suluk merupakan kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf. Salah satu contoh dari suluk adalah Suluk Sukarsa, yang berisi tentang Ki Sukarsa yang mencari ilmu sejati untuk mendapatkan kesempurnaan hidup. Yang keempat adalah sistem kalender. Sistem kalender juga mengalami perubahan dengan masuknya Islam. Pada masa Hindu-Buddha digunakan sistem kalender dengan tahun Saka, sedangkan pada masa Islam digunakan sistem kalender atau penanggalan Hijriyah. Bentuk karya sastra yang terakhir adalah tradisi dan upacara. Terdapat tradisi dan upacara yang merupakan perpaduan antara unsur-unsur lokal, Hindu, Buddha, dan Islam yang mengalami proses sinkretisasi.
Yang pertama ada tradisi ziarah. Tradisi ziarah adalah kebiasaan masyarakat Islam untuk mengunjungi tempat-tempat keramat berupa makam raja atau orang-orang penting pada hari-hari tertentu yang dimakamkan di halaman masjid. Dan yang terakhir adalah upacara. Upacara-upacara keagamaan sebagai wujud akulturasi dengan agama Islam yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan adalah peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.